Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat yang pembelajar akurat secara online. Hari ini kita akan membahas CV aneka ragam. Sebelum kita mulai, kita akan masuk ke akunnya ya, bisa melalui Google ya, klik Google-nya, kemudian pilih nama akunnya, lalu klik plus ya, plus data usaha. Selanjutnya isi nama usahanya CV aneka ragam ya. Kemudian bidang usahanya ini penjualan makanan ya, makanan dan minuman. Lalu buat data usaha, diklik, kita tunggu. Ya, kemudian setelah itu lanjutkan. Setelah lanjutkan, kita akan masuk ke kotak dialog yang berikutnya lagi. Ya, sini ada kategori usaha ya. Kategori usahanya itu pilih distribusinya retail, kemudian tanggal mulai usahanya itu 31 Desember 2017. Kemudian selanjutnya untuk metode biaya presiden itu Vivo sesuai dengan di soal. Kemudian selanjutnya pilih akurat online ya. Klik selanjutnya. Nah, centang ini dihapus ya. Centang di sini apabila ingin dibuatkan daftar akun pesan oleh. Nah, ini kita hapus karena kita sudah punya Excelnya. Kemudian selesai. Kita tunggu ya beberapa saat. Ini karena online jadi agak lama nunggunya. Nah, kemudian sudah masuk ke dashboard ya. Nah, klik beritanya, ditutup beritanya. Nah, lanjut kita ke kelola fitur dulu. Klik kelola fitur, kemudian pilih perusahaan. Nah, ini info perusahaannya kita isi ya semuanya ya. Telepon diisi dengan 021 400 500 dan faksimilnya 021 400 501. Kemudian untuk emailnya ini diisi anekaragam@gmail.com. Selanjutnya alamat diisi, alamatnya Jalan Cempaka Mas nomor 119/120 dan kotanya Jakarta Pusat, tulis saja DKI Jakarta. Nah, DKI Jakarta provinsinya. Nah, kode posnya Nah, udah diisi. Kemudian setelah selesai klik fiturnya ini tidak ada multi mata uangnya, ini dihapus. Kemudian perusahaan bertransaksi mengut dan bayar PPN. Selanjutnya pencatatan aset ini tidak bisa diklik ya karena warnanya abu-abu. Nah, lanjut ke penjualan. Penjualan itu perusahaan memberikan penawaran kepada pelanggan ya, penawaran penjualan. Kemudian barang bisa diretur, klik. Penyesuaian harga diskon tidak ya.
kemudian jasa pengiriman iya, dan konsinyasi dibuang ya, konsinyasi. Selanjutnya ke pembelian. Nah, pembelian ini membuat PO iya, berarti pesanan pembelian. Kemudian yang berikutnya lagi daftar harga pemasok iya, benar. Dan yang dihapus itu checklistnya biaya pembelian oleh pemasok lainnya dihapus ya, checklistnya. Kemudian persediaan multi gudangnya dihapus. Selanjutnya setelah selesai kita simpan ya, simpan. Selanjutnya ke buku besar, kita pajak dulu, pajak ya, pajak. Tipe pajaknya kita rubah dari 10%, dari 11 menjadi 10 ya. Ke perusahaan, pajak, perusahaan, pajak, 11%-nya kita rubah jadi 10 ya. Kemudian simpan. Selanjutnya tutup pajaknya. Lanjutnya lagi, setelah itu kita import akun, daftar akun, import daftar akun ke buku besar. Kemudian akun perkiraan, kemudian warna hijau, diklik. Nah, pilih icon import Excel ya, import data ya, klik. Kemudian import dari Excel. Nah, kemudian pilih map warna hitam, cari foldernya, jangan ini ya, lupa ya, foldernya itu harus sesuai dengan nama perusahaannya, aneka ragam ya. Daftar akun, klik, kemudian open, unggah, kemudian lanjutkan. Nah, lakukan checklist ya, ini checklist, lakukan update jika data sudah sama pada database, klik. Nah, kemudian kita klik lanjutkan. Dan klik lanjutkan. Lanjutkan, klik. Kita proses ya, tunggu sampai 100% ya. 55 data berhasil diproses, kemudian tutup. Nah, itu secara otomatis langsung ada saldonya ya, ini yang udah masuk nih. Kemudian tutup akun perkiraannya. Selanjutnya pilih ke barang dan jasa, klik import data, pilih map warna hitam, kemudian pilih barang, daftar barang ya, kemudian pilih daftar barang, klik. Kemudian open, unggah, lanjutkan, checklist, lakukan update data dan simpan saldo, lanjutkan. Nah, kita akan mengimport barang dan jasa ya. Nah, 6 data berhasil diproses, kemudian tutup. Selanjutnya pelanggan, import data, map warna hitam, pilih pelanggan, daftar pelanggan, open, unggah, lanjutkan, lakukan update, lanjutkan. Tujuh data berhasil diproses, tutup. Kemudian pemasok, diklik import data, kemudian pilih map warna hitam ya, klik, pilih pemasok, open, unggah, klik lanjutkan, checklist, lakukan update data, lanjutkan.
ya. 6 data berhasil diproses, lalu tutup. Setelah ini selesai semuanya, kita klik centang di sini agar aku tidak perlu menampilkan halaman ini lagi, ya di checklist aja nanti, biar ini tidak kelihatan lagi persiapan datanya. Ya, lanjutnya kita pilih aset tetap, klik aset tetap, pilih kategori aset, kita buat namanya dulu ya. Nama asetnya ini belum ada, masih kosong. Nama asetnya itu tanah, kemudian simpan, selanjutnya gedung, kemudian simpan, yang terakhir peralatan, kemudian simpan. Lalu kita lihat ya, udah ada ya kategori asetnya, tutup, pilih aset data, aset tetap, pilih aset tetap, kemudian aset tetap lagi, baru pilih warna hijau, lalu klik import data. Ya, ini belum ada ya, belum ada data. Import data, import dari Excel, pilih map warna hitam, pilih daftar aset, pilih open, pilih unggah, lanjutkan. Lalu ini tidak ada ya checklistnya, checklist import datanya, jadi klik lanjutkan. Nah, 3 data berhasil diproses, tutup lagi ya. Setelah proses ini selesai, kita pilih ke perusahaan. Nah, lanjutnya ya ke perusahaan, pilih proses akhir bulan, pilih bulannya bulan Desember 2017, lalu simpan. Nah, ini proses akhir data ya, akhir bulan, proses akhir bulan. Lalu tutup. Kita akan meriksa ke daftar laporan, pilih neraca indeks kontrol tanggal 31 Desember 2017, tampilkan. Nah, kemudian kita cocokkan dengan data yang dari soalnya ya. Ini 2.468.230. Nah, udah cocok ya dengan data indeks kontrol. Oke, nah dari sini kalau sudah selesai, kita bisa langsung masuk ke transaksi yang pertama ya. Kita tutup dulu daftar laporannya. Oke, transaksi pertama itu tanggal 2 Januari 2018, melakukan pembayaran gaji bulan Desember 2017 ya. Yang harus kita lakukan, pertama pilih ke kas bank, pilih kas dan bank, kemudian pilih pembayaran. Nah, kemudian pilih kategorinya bank, pembayaran melalui kas ya, pembayaran melalui kas, kemudian tanggalnya 2/01/2018, kemudian pilih hutang biaya ya, klik hutang biaya, nominalnya itu 5 juta, kemudian lanjutkan. Kemudian informasi lainnya, penerimanya karyawan CV aneka ragam. Selanjutnya catatannya, pembayaran gaji bulan Desember 2017 ya, simpan. Nah,
transaksi pertama telah selesai. Kemudian tutup, lalu lanjut ke transaksi berikutnya ya. Tanggal 3 Januari pihak gudang melakukan permintaan barang kepada manajemen dengan informasi sebagai berikut. Nah, kita akan melakukan permintaan ya, pilih ke persediaan, lalu permintaan barang, diklik ya. Kemudian tanggalnya kita rubah tanggal 3 Januari 2018, kemudian tipenya beli barang. Selanjutnya pilih pertama coklat masak vanila dengan kuantitasnya 100 piece. Kemudian lanjut permintaan yang kedua yaitu coklat masak strawberry dengan jumlah 100 juga, dan terakhir coklat masak green tea dengan kuantitas 100 juga. Kemudian lanjut, setelah itu pilih informasi lainnya ya. Nah, ini keterangannya beli barang. Selanjutnya disimpan ya, klik gambar simpan ya. Nah, selesai. Kemudian kita tutup ya, tutup semuanya nih. Udah ada ya permintaannya ya. Nah, ini udah, dan tutup. Untuk permintaan barang tutup juga. Lanjut ke transaksi 3. Tanggal 4 Januari manajemen melakukan pemesanan pembelian kepada CV Manis Lalu atas permintaan pembelian dari pihak gudang. Atas pembelian ini perusahaan memberikan uang muka 5 juta termasuk pajak ya. Kita pilih ke pembelian, kemudian pesanan pembelian, diklik ya. Kemudian pilih pemasoknya CV Manis Lalu, kemudian tanggalnya tanggal 4 Januari, ditulis 4 Januari 2018. Selanjutnya pilih ambil, kemudian pilih permintaan. Nah, di sini ada cari pilihan permintaan. Nah, ini ada yang satu ya, cek klik. Kemudian ini cek di semuanya, lanjut. Selanjutnya pilih harganya. Ini yang pertama untuk coklat masak vanila 35.000. Yang kedua ini 5. Lanjut ya, lanjut. Kemudian yang kedua diklik, harganya 55.000. Lanjut ya. Kemudian yang ketiga harganya juga 55.000. Diklik bebas, pilih lanjut. Nah, kemudian pilih informasi lainnya, ini dikirim ke siapa ya. Udah diklik ya. Kemudian keterangannya permintaan pesanan atas permintaan barang 3 Januari 2018. Kemudian tanggal kirimnya itu tanggal 4 ya. Tanggal kirimnya tanggal 4. Ya, tanggal kirimnya tanggal 4 Januari 2018. Kemudian ini sudah tidak ada lagi ya. Nah, selanjutnya ke proses uang muka, diklik uang muka. Selanjutnya tanggalnya tanggal 4 Januari 2018, nomor PO nya sekian. Nah, uang mukanya ganti jadi 5 juta. Nah,
kemudian termasuk pajak ya udah ya. Totalnya itu nanti 5 juta ya, subtotal 5 juta, PPN ya totalnya 5 juta, PPN nya 454.545, kemudian totalnya 5 juta. Oke, lanjut ke informasi lainnya. Keterangannya diisi uang muka untuk pesanan pembelian ya. Kemudian nomor fakturnya diisi ya. Nomor fakturnya diisi dengan lalu proses pembayaran kita tunggu. Kemudian pilihnya bank, selanjutnya tanggalnya diganti tanggal 4 bulan 1 2018, kemudian pilih refresh ya sampai muncul 5 juta. Kemudian informasi lainnya, ini metode pembayarannya tunai dan isi pembayaran uang muka pembelian ya. Kemudian kita simpan, klik, sudah tersimpan. Kemudian kita tutup ya, tutup semuanya sampai ke dashboard. Langkah selanjutnya, transaksi 4, menerima produk sebagian atas barang yang dipesan. Sekarang pilih ke pembelian, penerimaan barang, diklik, kemudian terima dari CV Money Selalu ya, klik CV Money Selalu, tanggalnya jangan lupa tanggal 5 Januari 2018. Kemudian nomor terimanya 00987. Kemudian pilih ambil, lalu pesanan. Nah, pilih pesanan. Nah, di sini ada PO ya, PO 2018. Nah, ini yang tadi sudah dipesan sebelumnya. Oke, yang diminta hanya coklat masak vanila. Ini pilih coklat masak vanila. Oke, lanjutnya pilih informasi lainnya. Di sini keterangannya penerimaan barang sebagian atas pesanan tanggal 4 Januari. Selanjutnya pilih simpan ya, tidak ada ketentuan lain ya, pilih simpan. Simpan, sudah simpan. Kemudian tanggal 6 Januari menerima produk sisa sebagian barang yang belum dikirim CV Money Selalu ya. Kemudian pilih CV Money Selalu, tanggalnya tanggal 6 ya, kemudian nomor terimanya 1190. Kemudian ambil barang pesanan, pilih PO nya yang sebelumnya. Nah, ini ada 2 ya, pilih lanjut. Kemudian informasi keterangannya ya, keterangannya di penerimaan barang atas pesanan tanggal 4 Januari. Penerimaan barang atas pesanan tanggal 4 Januari. Kemudian selanjutnya pilih ke sudah ya, ini sudah ya. Kemudian ini sudah tidak ada masalah, langsung ke transaksi 6 ya. Nah, di sini untuk selanjutnya ini pilih ke faktur, pilih faktur,
klik faktur, kemudian ini baru 2 ya, kemudian tambahkan lagi 1 nih, cari barangnya ya. Nah ini faktur pembelian, kemudian pilih ambil penerimaan ya, penerimaan. Nah di sini pilih nomornya yang kosong, yang di bawah ya, 00987, karena ini udah checklist, berarti ini sudah, yang ini belum ya. Pilih, nah lanjut. Nah di sini nanti ada 3 nih, ada 3 ya, udah sesuai ya, lanjut ya. Nah ini ada coklat strawberry, masak green tea, dan coklat masak vanilla ya. Sini 3 udah ada. Kemudian pilih ini, nah pilih alamat ya, alamatnya, kemudian nomor fakturnya, jangan lupa nomor fakturnya berapa, INV /0191. Kemudian tanggal faktur pajaknya juga sama, 08 01 2018. Nah ini tanggal pengirimannya nggak usah dirubah. Kemudian tanggal yang di atas ini nih dirubah ya, jadi 08 01 2018. Nah ini udah selesai, kita lanjut ke simpan ya. Nah disimpan, kemudian kita tutup fakturnya, penerimaan barangnya juga tutup. Lanjut transaksi 7, perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok tunai. Lalu pilih pembelian, kemudian faktur pembelian. Nah ini pemasoknya tunai ya, pilih pemasoknya tunai. Ya diklik pemasok tunai, tanggalnya tanggal 9 Januari 2018. Kemudian pilih barang dan jasanya, ini ada permen coklat dan bola coklat. Permen coklat kuantitasnya 5.000, kemudian harganya 2.500. Kemudian ada diskon itu 2.500.000 ya, atau 20% ya. Nah ini totalnya jadi 2.500.000. Nah seperti ini. Kemudian barang kedua, pilih bola coklat, kuantitasnya 1.000, kemudian harganya itu 5.000. Kemudian lanjut, yang nggak ada diskon ya, lanjut. Nah kemudian selanjutnya ini totalnya semuanya PPN. Nah lanjut ke informasi lainnya, nomor fakturnya Cocoa strip 5252. Kemudian untuk alamatnya nggak usah ya, dikosongin aja ini alamatnya di sini. Kemudian keterangannya ini pembelian tunai ya. Lanjut tanggal pengirimannya 09/01/2018. Lanjut ke proses ya, proses pembayaran. Klik proses pembayaran, kemudian di sini bank pembayaran melalui bank ya kan. Kemudian di refresh ya, di sini ya, di refresh sini, klik, nanti keluar ya nilai pembayarannya. Tanggal bayarnya tanggal 9 Januari 2018. Dan informasi lainnya, keterangannya ya, ini pembayaran tunai, pembayaran pembelian tunai ya. Selanjutnya disimpan, simpan. Nah ini udah disimpan.
Selanjutnya ditutup ya, tutup ya. Kita lanjut ke transaksi nomor 8, pembelian. Kemudian pilih pembayaran pembelian ya, diklik ya, kemudian pilih pembayaran ke siapa, PT Alami Sejahtera, diklik. Pembayarannya melalui bank. Selanjutnya tanggalnya tanggal 10 Januari 2018. Kemudian di sini kita pilih ya ini ya, pilih ya FSAS. Nah, jumlahnya berapa tuh? 7.280.000. Oke, sudah benar semuanya ya kan. Lanjut, kemudian di refresh, jangan lupa ya di refresh. Setelah di refresh tampil 7.280.000. kemudian lanjut informasi lainnya. Pilih metode pembayarannya cek dan giro, kemudian isi nomor ceknya GR 007263. Selanjutnya keterangannya pembayaran hutang atas invoice nomor F-AS-900. Ya, tanggalnya diisi 15, tanggalnya 15 Februari 2018 ya kan. Kemudian balik lagi, simpan ya, dari simpannya diklik simpan ya, tutup lagi. Kita lanjut ke transaksi 9 ya. Di transaksi 9 ini melakukan retur pembelian kepada CV Manis Selalu atas pembelian tanggal 8 Januari ya. Pilih ke pembelian, kemudian pilih retur pembelian. Selanjutnya pilih pemasoknya siapa, CV Manis Selalu. Kemudian tanggalnya tanggal 11 Januari 2018 ya. Kemudian cari invoice nya, nomor invoice NV 1091 ya. Kemudian pilih ambil. Nah, ini dipilih nih yang harus dikembalikan, coklat masak strawberry. Nah, berarti checklist coklat masak strawberry. Lanjut. Selanjutnya sudah tampil di dashboardnya. Nah, ini diklik ya tadi ya, kuantitasnya berapa yang dikembalikan, returnya 2, pilih 2. Lanjut, kemudian total ya benar sesuai dengan di transaksi ya, di transaksi 9 nya. Kemudian pilih informasi lainnya, keterangannya retur karena kemasan rusak sehingga tidak dapat dijual kembali. Selanjutnya kalau sudah jangan lupa tanggalnya, tanggal fakturnya, tanggal faktur pajak tanggal 6 bulan 1 2018 ini tidak perlu dirubah ya. Selanjutnya klik simpan ya, disimpan kemudian tutup. Lanjut transaksi 10 tanggal 12 Januari, menginput nomor seri faktur pajak perusahaan dengan detail informasi sebagai berikut. Itu pilih ke smart link text ya, kemudian pilih penomoran faktur. Nah, di sini ada dari nomor 901 18 200 11922. Kemudian di bawahnya 901 18 200 11977. Nah, selanjutnya kita klik simpan. Untuk transaksi 10 sudah selesai ya. Nah, ini kita cek ya. Nah, ini udah deh ya dari sampai dengan. Kemudian kita tutup.
Lanjut kita masuk transaksi 11. Transaksi tanggal 13 Januari menerima pesanan penjualan dari CV Inti Makmur dengan informasi sebagai berikut. Ya, kita pilih penjualan, pilih pesanan penjualan, kemudian pilih pelanggannya CV Inti Makmur. Jangan lupa tanggalnya dirubah, tanggal 13 Januari 2018. Selanjutnya kita pilih ya barang-barang yang akan dijual, yaitu coklat masak green tea ya, jumlah kuantitasnya 100. Kemudian pilih lanjut. Selanjutnya coklat masak strawberry, jumlahnya 50. Kemudian lanjut, dan terakhir coklat masak vanila 25. Kemudian lanjut. Setelah selesai, kemudian pilih informasi lainnya ya. Di sini untuk nomor PO-nya 5566 ya. Keterangannya pesanan penjualan, atau boleh diisi dengan yang lainnya ya. Untuk tanggal pengiriman ini tanggal 13 ya, disamakan ya, jangan lupa ini tanggal pengiriman ya, 13/01/2018. Selanjutnya setelah selesai, pengirimannya dipilih ya, pakai tulis mobil box ya, tulis mobil box karena di sini tidak ada. Kemudian simpan mobil box sebagai data baru ya, kita klik. Nah, ada pengiriman mobil box. Setelah selesai, kita lanjut ke proses pengiriman. Di transaksi 12 ini kita lanjut ya. Transaksi 12 mengirimkan barang atas pesanan penjualan. Nah, kemudian tanggalnya tanggal 15 Januari 2018. Selanjutnya informasi lainnya. Nah, pesanan penjualan diganti dengan keterangan pengiriman atas pesanan tanggal 13 Januari 2018 ya. Setelah selesai ya, kita lanjutnya masuk ke transaksi 13, yaitu apa? Lanjut ke faktur penjualan. Ya, kemudian kita lanjut ke faktur penjualan, klik faktur penjualan. Ya, kita proses langsung ke transaksi 13 ini. Tanggalnya jangan lupa, tanggalnya tanggal 16 Januari 2018. Kemudian untuk yang lain ini tidak perlu dirubah ya, karena memang tidak ada diskon dan lain-lain. Kemudian informasi lainnya. Nah, tanggal pengirimannya tanggal 15 Januari, ini sudah benar. Keterangannya, tagihan atas pengiriman pesanan tanggal 15 Januari 2018. Ya, selanjutnya ini tidak ada proses lagi ya setelah transaksi 13 ya, hanya sampai dengan faktur. Kemudian kita simpan, klik simpan ya. Nah, selanjutnya ditutup ini semuanya. Oke, selesai untuk transaksi 13. Lanjut ke transaksi 14 ya. Tanggal 17 Januari perusahaan menerima penjualan jasa secara tunai dengan informasi sebagai berikut. Penjualan ini pelanggan dibebankan ongkos kirim 100.000. Yang harus kita lakukan, pertama ke penjualan, kemudian
faktur penjualan, kemudian nama pelanggannya toko sukses selalu, tanggalnya tanggal 17 Januari 2018. Selanjutnya kita pilih barangnya ya, bola coklat banyaknya 50. Kemudian permen coklat banyaknya 100. Kemudian lanjut. Selanjutnya di sini ada pendapatan lain-lain ya. Kita masuk ke informasi lainnya dulu. Informasi lainnya, keterangannya kita isi. Penjualan tunai. Tanggal kirimnya tanggal 17 Januari 2018. Ya, lanjutnya pilih ke untuk pendapatan lain-lain. Nah, ini kita pilih biaya lainnya ya. Biaya lainnya, cari akunnya, pendapatan ya. Nah, ini ada pendapatan lainnya. Nah, kemudian kita isi 100.000. Lanjut ya. Setelah lanjut, nah di sini ada subtotal semuanya sesuai ya, 1.750.000. ada total biaya tuh 100.000 atau biaya lainnya. Lanjut ya. Setelah itu kita langsung proses pembayaran. Klik proses pembayaran ya. Ini banknya melalui bank, penerimaannya melalui bank ya. Kemudian nominalnya tinggal di refresh aja. Kemudian tanggalnya jangan lupa tanggal 17 Januari 2018. Selanjutnya informasi lainnya, metode pembayarnya menggunakan apa? Pembayarannya metode tunai atau lainnya. Ya, kemudian isi keterangannya, penerimaan penjualan tunai. Ya. Kalau sudah selesai semua, kita simpan. Klik simpan. Transaksi 14 sudah selesai. Ya, selanjutnya kita tutup ya. Tutup. Lanjut ke transaksi 15 tanggal 18 Januari. PT Retail Coklat melakukan pelunasan atas faktur. Kita pilih ke penjualan, lalu penerimaan penjualan, pilih pelanggannya ya. Kita pilih pelanggannya, namanya Retail Coklat, kemudian pilih banknya, pilih bank, kemudian tanggal bayarnya tanggal 18 Januari 2018. Kemudian kita pilih ambil invoice-nya benar ya, 17230. Nah, kemudian lanjut. Selanjutnya pilih refresh ya. Kemudian pilih informasi lainnya, pembayarannya melalui apa? Tunai dan lainnya. Keterangannya, pelunasan faktur INV 17/230. Kemudian kita simpan ya, klik simpan ya. Setelah disimpan, kita tutup. Selanjutnya transaksi 16 tanggal 19 Januari 2018, perusahaan melakukan penjualan secara kredit kepada PT Retail Coklat ya. Nah, lanjutnya kita pilih ke penjualan, kemudian pilih faktur penjualan, cari nama pelanggannya PT Retail Coklat,
tanggalnya tanggal 19 Januari 2018. Kemudian pilih jenis barangnya ya, nama barang bubuk coklat sebanyak 100. Kemudian lanjut ke selanjutnya nomor 2, coklat masak green tea banyaknya 20. Lanjut, kemudian coklat masak strawberry banyaknya 20 ya, 20. Lanjut, kemudian yang terakhir coklat masak vanila, coklat masak vanila ya, kita pilih 20. Kemudian lanjut. Nah ini sudah 4, totalnya 14.520.000. Oke, lanjut kita ke informasi lainnya. Kemudian ini untuk nomor PO kosong ya, tidak ada ya keterangan lainnya. Penjualan secara kredit ya, tanggal kirimnya tanggal 19 ya. Kemudian tidak ada keterangan lainnya. Dan lanjut kita simpan ya, simpan. Kemudian kita tutup. Lanjut transaksi 17 tanggal 20 Januari, PT Retail Coklat melakukan retur atas pembelian tanggal 19. Ini kita pilih lanjut ke ini ya, ke penjualan, kemudian pilih ke retur penjualan, pilih pelanggannya Retail Coklat, tanggalnya tanggal 20 Januari. Kemudian pilih fakturnya tadi yang di atas itu ya, fakturnya itu ya, langsung ya, udah ketemu ya, klik, kemudian klik ambil. Nah yang di retur yang mana, ini harus di checklist, ini di checklist yang tidak ada ya udah dibuang checklistnya. Nah kita pilih Retail Coklat, lanjut. Nah kemudian berapa jumlahnya yang dikembalikan, tinggal ganti yang T20 jadi angka 3. Kemudian lanjut, klik informasi lainnya, klik. Nah ini kita isi nih keterangannya karena barang kadaluarsa, retur karena barang kadaluarsa. Sudah, ini barang dikembalikan. Oke, selanjutnya kita simpan, klik simpan. Untuk transaksi 17 sudah selesai, kemudian kita tutup ya. Nah, lanjut ke transaksi 18 tanggal 22 Januari 2018. Perusahaan mengeluarkan stok yang diretur oleh CV Aneka Ragam dari gudang agar tidak dijual kembali. Kemudian kita pilih penyesuaian ya, pilih persediaan. Lanjut, tanggalnya tanggal 22 Januari 2018. Selanjutnya pilih barang yang mau disesuaikan. Namanya ini coklat masak green tea. Klik coklat masak green tea. Jumlah dikurangin ya, pilih pengurang ya. Jumlahnya 3 piece. Lanjut. Kemudian pilih informasi lainnya. Keterangannya apa? Dikeluarkan karena kadaluarsa. Oh ya, untuk akun penyesuaian ini kita ganti ya, karena ini jadi akun beban barang rusak ya. Yang harus dilakukan ya, ini karena tidak ada ya, kita pilih ke pengaturan, kemudian pilih preferensi, selanjutnya pilih ke akun perkiraan, kemudian pilih ke persediaan. Nah di sini ada akun penyesuaian, cari akun beban barang rusak.
pilih barang rusak, tulis barang rusak nggak masalah. Udah, beban barang rusak oke. Setelah itu kita simpan ya, klik simpan. Nah kemudian ini kita pilih, di sini ada baru keluar akun barang rusak ya, beban barang rusak. Oke, selanjutnya kita simpan ya, tutup. Lanjutnya ke transaksi 19 tanggal 23 Januari 2018, perusahaan melakukan penjualan tunai kepada CV Inti Makmur dengan detail sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita pilih ke penjualan, kemudian faktur penjualan, kemudian cari pelanggannya CV Inti Makmur. Jangan lupa tanggalnya tanggal 23 Januari 2018. Kemudian pilih barangnya, namanya permen coklat. Nah, isi permen coklat dengan jumlah 500 dan harga satuannya tetap di 7.500 ya. Lanjut. Kemudian informasi lainnya diklik. Keterangannya penjualan tunai. Jangan lupa untuk tanggal pengirimannya juga tanggal 23/01/2018. Selanjutnya pilih proses pembayaran ya, diklik pembayarannya. Kemudian lanjut ke pembayaran ya. Nah di sini pembayaran udah ada nominalnya, kemudian kita pilih bank. Selanjutnya pilih tanggal 23/01/2018, kemudian refresh ya untuk tampilkan nilai jumlah pembayarannya. Selanjutnya informasi lainnya ini menggunakan pembayaran tunai, lalu keterangannya diisi penerimaan penjualan tunai. Selanjutnya setelah selesai kita cek lagi ya, lanjut disimpan ya. Selanjutnya transaksi berikutnya tanggal kita tutup ya, semuanya tutup. Lanjut ke transaksi 20 tanggal 24 Januari 2018, perusahaan melakukan pengisian uang kas dari bank dengan detail sebagai berikut. Pilih kas bank, kemudian transfer bank. Kita pilih dari bank ya, pilih dari bank. Ini dari bank, kas bank, kita pilihnya bank. Kemudian pilih di sebelah kanan itu pilihnya kas. Selanjutnya isi jumlah yang akan ditransfer sebanyak 2.500.000. Kemudian informasi lainnya diklik, isinya pengisian kas dari bank. Setelah selesai, lanjut tanggalnya jangan lupa ya, tanggal 24/01/2018, kemudian simpan. Udah kesimpan, kita tutup. Berikut transaksi 21 tanggal 25 Januari, perusahaan menambahkan item baru dengan detail sebagai berikut ya. Pilih persediaan, kemudian pilih barang dan jasa. Selanjutnya isi nama barangnya selai coklat. Selanjutnya kategorinya umum, masuk jenis barangnya persediaan, dan ini untuk satuan kita tulis botol. Selanjutnya simpan. Selanjutnya pilih penjualan dengan harga satuannya itu 15.000. Jangan lupa untuk PPN nya kita pilih ya, pilih PPN nya sebesar 10% dan dasar pengennya itu 100%. Lalu setelah selesai semuanya kita simpan.
Setelah disimpan, kita lihat yang warna hijau ya, di sini udah ada botol ya dengan namanya selai coklat, persediaannya dengan botol. Kemudian kita tutup. Selanjutnya ke transaksi 22. Tanggal 26 perusahaan melakukan pembelian secara tunai ke pemasok. Kita pilih pembelian, kemudian pilih faktur pembelian. Pemasoknya siapa? PT Cocoa. Kemudian jangan lupa tanggalnya tanggal 26/01/2018. Selanjutnya pilih nama barangnya, selai coklat, jumlahnya 500 dan harga satuannya 6.500 ya. Oke, lanjut. Kemudian PPN nya udah, jumlah totalnya udah ya, ini PPN nya 32 dan ini sekian ya. Informasi lainnya kayak ini jangan lupa diisi. Nomor fakturnya 3456, faktur garis miring 3456. Kemudian keterangannya pembelian tunai, tanggal kirimnya disamakan tanggal 26/01/2018. Lanjut. Proses pembayaran ya, proses pembayaran ya, klik proses pembayaran, kemudian kita akan dimasukkan ke metodenya, pilihnya menggunakan melalui bank, tanggalnya tanggal 26 Januari 2018. Kemudian jangan lupa di refresh untuk hitung total pembayaran. Kemudian pilih informasi lainnya, ini metodenya tunai atau lainnya, isi keterangannya pembelian secara tunai. Lanjut, kita simpan ya, disimpan. Kemudian kita tutup. Lanjut ke transaksi 23, tanggal 27 Januari 2018. Perusahaan membuat promo paket murah meriah dengan detail sebagai berikut. Kita pilih ke persediaan, kemudian pilih barang dan jasa. Selanjutnya nama barangnya paket murah meriah, kode barangnya itu umum, ini jenis barangnya kita buat grup. Selanjutnya satuannya kita buat paket, kemudian kita simpan sebagai pisahan baru. Selanjutnya ke penjualan, jangan lupa checklistnya dibuang ya. Nah, ini harga per paketnya 150.000. Kemudian pilih PPN nya dan dikenakan 100% ya. Oh ya, rincian grup itu terdiri dari botol selai coklat, kuantitasnya 3, kemudian 3 bungkus bubuk coklat 3, lalu lanjut ya, 3 botol 3 bungkus. Kemudian kita simpan, udah kesimpan, lalu ditutup. Lanjut ke transaksi 24, kita tanggal 29. Pelanggan tunai tertarik membeli paket murah meriah secara tunai. Pilih ke penjualan, lalu faktur penjualan, pilih pelanggan
tunai ya. Kemudian tanggalnya tanggal 29 Januari 2018. Kemudian pilih barangnya, pilih paket murah meriah paling bawah ya, paket murah meriah ada di, nah ini dia ya, diklik. Kemudian jumlah kuantitasnya itu 10 paket, kita pilih 10, pilih lanjut ya, lanjut. Totalnya semuanya tuh 1.500.000 plus PPN 150, jadi 1.650.000. Kemudian pilih informasi lainnya. Alamatnya ini tidak bisa dipilih ya. Nomor PO nya dikosongkan saja, nomor PO nya. Keterangannya penjualan secara tunai. Lanjut untuk tanggal pengirimannya tanggal 29 Januari 2018. Lanjut, kita balik lagi ke menu awal, udah oke. Selanjutnya kita proses pembayaran, klik proses pembayaran. Ya, lanjut ke melalui bank. Selanjutnya tanggalnya tanggal 29 Januari 2018. Jangan lupa di refresh. Jumlahnya 1.450.000. Lalu informasi lainnya isi keterangannya penerimaan penjualan tunai, penjualan secara tunai, penerimaan penjualan secara tunai. Lalu kita simpan. Lalu simpan, kita tutup ya, tab-tabnya ini ya, tutup. Lanjut transaksi 25 tanggal 29 Januari, perusahaan menjual secara kredit kepada PT Retail Coklat ya. Kita pilih ke penjualan, kemudian faktur penjualan, kemudian pelanggannya PT Retail Coklat, pelanggannya PT Retail Coklat, tanggalnya tanggal 29 Januari 2018. Kemudian pilih nama barangnya, paket murah ya, paket murah meriah, banyaknya 50 paket. Lalu lanjut. Selanjutnya informasi lainnya, keterangannya penjualan secara kredit, tanggal kirim tanggal 29/01/2018. kemudian di akun perkiraan lainnya ini ada ongkos angkut senilai 200.000. Nah, ongkos angkut ini masuk ke pendapatan lain-lain. Kita pilih lain-lain, pilih pendapatan lain-lain, lalu jumlahnya 200.000 diisi. Lalu lanjut. Udah. Selanjutnya total semuanya itu 7.500.000. Ada total biaya lainnya itu 200 dan PPN 750.000. Total keseluruhan 8.450.000. Selanjutnya disimpan. Simpan. Kemudian kita tutup ya faktur penjualannya. Lanjut tanggal 31 transaksi 26 tanggal 31 Januari melakukan penyesuaian beban asuransi bulan Januari. Nilai asuransi dibayar di muka merupakan saldo asuransi yang dibayar untuk 1 tahun dimulai bulan Januari 2018. Kita pilih ke buku besar,
pilih jurnal umum, kemudian tanggalnya tanggal 31 Januari 2018. Kemudian pilih di sini namanya beban asuransi, pilih beban asuransi, jumlahnya 2 juta. Lalu lanjut, kemudian pilih lagi asuransi dibayar mukanya juga 2 juta, asuransi dibayar muka, kredit 2 juta. Lanjut, kemudian informasi lainnya ini tulis adjustment beban asuransi. Bulan Januari 2018. Setelah selesai, disimpan. Tutup. Transaksi 27 tanggal 31 Januari melakukan pencatatan bunga bank bulan Januari 2018. Kita pilih ke kas bank, terus pilih penerimaan, pilih bank ya, kemudian tanggalnya tanggal 31 Januari 2018. Kemudian pilih namanya pendapatan lain-lain, cari ya pendapatan lain-lainnya ada, lalu tulis jumlahnya 120.000. Dan informasi lainnya, catatannya pendapatan bunga bank. Selanjutnya simpan, tutup. Selanjutnya transaksi 28 tanggal 31 Januari, perusahaan melakukan rekonsiliasi PPN untuk bulan Januari 2018. Kita cari laporan rekonsiliasi PPN dulu ya. Dia adanya di sini, di daftar ini, daftar laporan, pilih daftar laporan, kemudian pilih pajak, kemudian pilih rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar, diklik. Kemudian dari tanggal 01/01/2018 sampai dengan 31/01/2018 lalu tampilkan. Nah, ini tampilan rekonsiliasi PPN kurang atau lebih bayar. Pertama, kita harus mencatat jumlah pajak PPN keluaran, kemudian PPN masukan, kemudian ada total PPN lebih atau kurang bayar, jumlahnya sekian. Nah, kemudian pilih buku besar, pilih jurnal umum, tanggalnya tanggal 31/01/2018. Kemudian kita pilih cari akun PPN keluaran. Nah, di PPN keluaran tadi jumlahnya itu 5.433. Terus pilih lagi PPN masukan ya, ini PPN masukan, kita copy aja, lalu masukkan ke pilih PPN masukan. Nah, jumlahnya di kredit, nah jumlah sekian, angka minusnya dibuang ya, minusnya lanjut. Kemudian pilih satu lagi, ini ada selisih ya, selisih antar kebutuhan pengeluaran. Nah, selanjutnya pilih PPN kurang bayar, jumlahnya otomatis ya. Oke, lanjut. Setelah itu di informasi lainnya, isi keterangannya
rekonsiliasi PPN bulan Januari. Kemudian simpan, sudah disimpan, kemudian tutup jurnal umumnya, laporannya juga tutup. Dan transaksi transaksi 29 tanggal 31 membayar listrik, air, dan telepon bulan Januari sejumlah 1.780.000. Pilih ke kas bank, kemudian pilih pembayaran, lalu nama pengeluaran melalui bank, tanggalnya tanggal 31 Januari 2018. Kemudian pilih akunnya, namanya beban listrik air telepon atau beban listrik air, listrik. Nah, di sini ada beban listrik air dan telepon, jumlahnya 1.780.000. Oke, lanjut. Kemudian informasi lainnya, pembayaran listrik air dan telepon oleh PAM, PLN, dan Telkom. Penerimanya ya. Kemudian catatannya, pembayaran listrik, air, dan telepon. Selanjutnya disimpan. Lalu ini sudah masuk ya. Lalu tutup. Dan transaksi terakhir itu proses akhir bulan Januari 2018 atau period end penyusutan ya, kita pilih ke perusahaan, lalu proses akhir bulannya bulan Januari, tahunnya 2018, lalu simpan. Kemudian kita cek bener ya, di sini ada Januari 2018. Kemudian kita tutup proses akhir bulan, lalu kita lihat daftar laporan, pilih ke neraca indeks kontrol tanggal 31/01/2018. Oke, tampilkan ya, ini hasil terakhirnya untuk neraca indeks kontrolnya seperti ini ya. Dan lanjutnya kita akan ngecek ke laporan laba rugi ya. Kita ingin cek laporan laba rugi, pilih ke daftar laporan, pilih laporan laba rugi standar mulai dari tanggal 01/01/2018 dan sampai dengan 31/01/2018. Lalu tampilkan ya, inilah laporan laba ruginya yang terakhir ya. Bisa kita cek semuanya ya. Ya, ini total terakhirnya 27.675.000. Lalu daftar laporan dan neraca standarnya, neraca indeks kontrol kita cek lagi ya, 2018. Oke, ini neraca indeks kontrolnya ya. Labanya itu ya sama dengan yang tadi ya, di laporan tadi. Oke, kemudian setelah selesai semuanya ya, mungkin sampai di sini untuk accurate secara online-nya di CV Aneka Ragam. Demikian, semoga bermanfaat untuk dipelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.